Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Nah saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali membahas mengenai cerita seorang mualaf, bagaimana dia berpindah keyakinan. Dan dalam ceritanya itu ada satu poin yang perlu kita tanggapi bersama. Nah saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama, langsung saja dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol like yang ada di bawah, serta share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita lanjut, mari kita menonton terlebih dahulu cuplikan video seorang mualaf di video berikut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Pekerjaan saya jualan, berdagang di bidang kuliner, makanan siap saji. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Awalnya itu karena pernikahan ya, dengan bapaknya anak-anak gitu kan. Nah itu awal saya masuk Islam gitu kan. Tadinya saya belum tahu Islam itu bagaimana gitu. Pokoknya saya taunya Tuhan itu satu, semua agama itu ya sama ke Tuhan yang satu itu gitu kan. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan video seorang mualaf di mana dia menyaksikan bagaimana dia berpindah keyakinan, dan itu bermula ketika dia menganggap bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan semua agama sama, yaitu Allahnya satu. Nah, seorang Tuhan, beliau mengatakan bahwa dulunya dia seorang Protestan, dia seorang Kristen. Dan kalau dia memang berasal dari Kristen, ya, sebenarnya dia paham tentang Allah Tritunggal di dalam kekristenan. Dia paham tentang Allah Kristen, ya. Dia paham bahwa di dalam kekristen Allah itu dikenal 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya, ya, satu di dalam kesatuan, yaitu di dalam kealahan, ya, mereka adalah Allah yang sejati yang menciptakan langit dan bumi, ya. Dari apa yang beliau sampaikan, ya, sungguh disayangkan sekali bahwa jikalau benar beliau dulunya beragama Kristen, ya, beliau sangat tidak mengerti teologi Kristen. Beliau sangat tidak memahami iman Kristen, khususnya dalam hal kealahan, ya. Karena di dalam kekristenan sendiri diajarkan, ya, bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi dalam satu kesatuan, yaitu Allah, ya, dan itu tidak bisa dipisah, saudara dalam Tuhan, ya. Makanya di dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berbicara, marilah kita menciptakan manusia, ya. Tuhan menggunakan kata kita, artinya lebih dari satu, ya, karena di dalam iman Kristen Allah itu dikenal di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan, ya. Ketika baptisan Yohanes, ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, di situ kita bisa melihat ketiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit berkata, itulah anakku yang kukasihi, ya, kepadanya aku berkenan. Dan setelah itu tampillah Roh Kudus dalam wujud merpati. Ya, jadi jelas bahwa di dalam kekristenan sendiri Allah itu dikenal di dalam 3 pribadi, tetapi satu kesatuan di dalam kealahan, ya. Di dalam pekerjaan atau di dalam karya, ketiganya berbeda, ya. Allah Bapa, ya, Yesus sebagai penebus dosa atau juru selamat, dan Roh Kudus Tuhanlah yang menguatkan iman, yang meneguhkan iman orang percaya. Sekali lagi, di dalam kekristenan sendiri, ya, Allah Tritunggal itu dibicarakan. Jadi
sangat disayangkan sekali jikalau seorang mualaf tadi tidak mengerti Allahnya Kristen. Beliau berkata bahwa dulunya dia seorang Kristen Protestan, ya. Tetapi sangat disayangkan beliau tidak memahami iman Kristen mengenai ketritunggalan Allah, ya. Hal yang sering diperdebatkan hari-hari ini adalah tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Ada berkata bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa yang menyelamatkan itu bukan Yesus tetapi Yahweh. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, hanya seorang nabi. Namun secara dalam Tuhan, di dalam Alkitab sendiri Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya bahwa Yesus sumber keselamatan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang selamat menurut iman Kristen kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu dicatat dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan ayat-ayat lain, Yesus sendiri berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa derajat Yesus dengan Bapa sama adanya, sama-sama Allah. Sama-sama Allah yang berkuasa, sama-sama Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Tidak ada bedanya Bapa dengan Yesus, ya. Sekali lagi, memang di dalam karya mereka berbeda. Bapa sebagai pengutus, Yesus sebagai utusan, dan Roh Kudus sebagai Allah yang menguatkan, yang meneguhkan iman orang percaya. Tetapi ingat, ketiganya adalah Allah. Ketiganya adalah yang Maha Kuasa, dan ketiganya adalah yang kudus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menanggapi pernyataan daripada mualaf tadi. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan membuat kita semakin bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.